Selamat datang di mata kuliah Dasar Perpajakan 2. Hari ini kita akan membahas materi mengenai bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Apa yang dimaksud dengan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, atau yang sering disebut dengan nama BPHTB? BPHTB adalah pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Jadi dalam hal ini ada dua objek yang dikenakan bea, tanah dan atau bangunan. Pungutan ini ditanggung oleh pembeli dan hampir mirip seperti pajak penghasilan final bagi penjual. Jadi sifatnya adalah wajib dalam transaksi perolehan hak atas tanah dan bangunan. BPHTB sudah diatur ketentuannya di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau PDRB. Dalam undang-undang ini menyatakan bahwa BPHTB merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atau lebih sering kita kenal dengan nama pajak daerah. BPHTB dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi ataupun badan karena proses perolehan hak atas tanah dan bangunan yang terjadi karena perbuatan atau peristiwa hukum sehingga diperolehnya hak tersebut oleh wajib pajak orang pribadi ataupun badan. Tarif BPHTB sendiri saat ini mencapai 5% dari harga jual yang sudah dikurangi oleh nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau NPO PTKP. Untuk lebih jelasnya, BPHTB termasuk bea sesuai dengan namanya dan bukan dalam kategori pajak. Kenapa disebut bea? Karena frekuensi pembayaran bea terutang dapat terjadi secara insidental atau berkali-kali dan tidak terikat waktu. Sedangkan pembayaran pajak dia terikat dengan satuan waktu, apakah itu masa bulanan ataupun tahunan. Sedangkan BPHTB atau dalam kategori pembayaran bea, maka bea hanya timbul ketika terjadi transaksi saja. Berikut adalah syarat untuk memperoleh BPHTB. Jika dalam hal ini ada kasus jual beli tanah dan bangunan, maka dibutuhkan 5 dokumen utama, yaitu surat setoran pajak daerah atau SSPD untuk BPHTB, fotokopi surat pembayaran pajak terutang PBB untuk tahun yang bersangkutan, fotokopi KTP dari wajib pajak, fotokopi surat tanda terima setoran atau bukti ATM struk pembayaran PBB untuk 5 tahun terakhir, bukti kepemilikan seperti sertifikat, akta jual beli, atau surat kirim. Syarat berikutnya untuk mendapatkan tanah atau rumah yang sifatnya dalam bentuk hibah, warisan, ataupun jual beli dari waris. Maka, dokumen yang dibutuhkan lebih banyak. Di antaranya, 5 dokumen utama yang disebutkan tadi ditambah dengan 2 dokumen tambahan, yaitu surat keterangan ahli waris atau surat keterangan waris maupun surat akta hibah dan fotokopi kartu keluarga. Bagaimana menghitung tarif BPHTB? Rumus dasar perhitungan tarif BPHTB adalah tarif pajaknya 5% dikalikan dengan dasar pengenaan pajak, di mana dasar pengenaan pajak didapatkan dari nilai NPOP dikurangi NPO PTKP.
Sebagai contoh, Bayu membeli tanah seharga 400 juta rupiah di Jakarta. Berapa BPHTB yang harus dibayar jika NPO PTKP-nya adalah 160 juta rupiah? Maka dalam kasus ini, kita mendapatkan angka BPHTB sebesar 5% tarifnya dikalikan 400 juta dikurangi 160 juta, di mana 400 juta adalah NPOP dan 160 juta adalah NPO PTKP. Sehingga untuk transaksi ini, BPHTB yang harus dibayar oleh Bayu sebesar 12 juta. Demikian materi untuk biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Sampai bertemu di sesi yang berikutnya.